Jatuh dari tahta, cinta terlarang dan penjara, serta akhir yang tragis dari sang penjelajah. Lalu Walter Raleigh adalah seorang pendukung kuat. Saat perang melawan Spanyol, musuh besar Inggris pada masa itu, ia ikut mendukung ekspedisi Francis Drake, dan mengorganisir serangan ke kapal-kapal Spanyol di Karibia. Ambisinya adalah untuk menguasai perdagangan dunia, dan menyaingi kekayaan dari Imperium Spanyol. Ia juga bermimpi untuk menemukan El Dorado, sebuah kota legendaris yang konon dipenuhi oleh emas di Amerika Selatan, dan pada tahun 1595, ia memimpin ekspedisi ke Sungai Orinoco, di Guyana modern, menulis laporan tentang kekayaan alam, dan kisah suku-suku lokal. Meski ia tak menemukan kota emas tersebut, tulisannya yang berjudul The Discovery of Guyana, mampu untuk menyalakan imajinasi dari para penjelajah Eropa. Pada tahun 1592, kehidupan Raleigh berubah drastis. Diam-diam ia menikahi Elizabeth Bastrop Morton, salah satu dayang atau pelayan dari Ratu Elizabeth pertama. Ketika sang ratu mengetahui pernikahan rahasia ini, ia merasa dikhianati, karena pria favoritnya menikah tanpa izin. Walter Raleigh dan istrinya dipenjara di Menara London. Meski pada akhirnya ia dibebaskan, karirnya tidak pernah benar-benar pulih di masa pemerintahan Elizabeth pertama, dan ia lebih sering menghabiskan waktu jauh dari istana, menulis karya sastra, dan rencana untuk ekspedisi baru. Ketika Ratu Elizabeth pertama wafat, pada tahun 1603, tahtanya jatuh ke tangan Raja James pertama. Walter Raleigh yang dikenal sebagai seorang anti-Spanyol, ia segera kehilangan pengaruhnya, karena Raja James pertama menginginkan perdamaian dengan Spanyol. Ia ditangkap, dan dituduh dengan tuduhan berkonspirasi melawan raja, dalam apa yang dikenal sebagai The Main Plot. Meskipun buktinya lemah, Walter Raleigh tetap dihukum mati, namun eksekusinya ditunda, dan ia kembali dipenjara di Menara London, selama 13 tahun. Selama masa tahanan itulah, ia menulis salah satu karya besar dalam sejarah Inggris, yaitu The History of the World, tahun 1614, sebuah karya ensiklopedis raksasa, tentang sejarah manusia dari awal penciptaan hingga era Romawi. Ia menulisnya bukan hanya dari sudut pandangnya sebagai sejarawan, tetapi juga sudut pandangnya sebagai filsuf, tentang kekuasaan, ambisi, dan nasib.